terdampak banjir. Mohon pemerintah Kabupaten Pekalongan, Bupati Kabupaten Pekalongan, dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan, serta DPRD Kabupaten Pekalongan harap turun ke desa kami di 3 desa antara Mulyorejo, Tegaldowo, dan Karangjowo. Warga Suara Merdeka, ratusan warga dari 4 desa di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, sampaikan 7 tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan. Aksi tersebut disampaikan menyusul banjir yang telah berlangsung selama 3 pekan dan dinilai tidak ditangani serius oleh pemerintah. 4 desa tersebut yaitu Desa Tegaldowo, Mulyorejo, Karangjowo, dan Desa Pacar. Perwakilan warga menilai kondisi banjir yang berkepanjangan telah berdampak serius terhadap kehidupan sosial, kesehatan, hingga perekonomian masyarakat. Koordinator Aksi Warga Desa Tegaldowo, Arif Pribadi, menyampaikan bahwa banjir setinggi lutut hingga dada orang dewasa masih mengenangi permukiman, akses jalan, serta tempat usaha dan fasilitas umum. Kondisi ini menyebabkan aktivitas warga lumpuh, banyak warga terserang penyakit, dan penghasilan masyarakat menurun drastis. Selain itu, bantuan kesehatan dan logistik secara berkelanjutan bagi warga terdampak dan solusi jangka panjang agar banjir tidak terus berulang setiap musim hujan. Warga berharap pemerintah daerah tidak hanya memberikan bantuan semata, namun juga melakukan langkah konkret dan berkelanjutan. Pasalnya, banjir yang terus berulang dinilai menjadi ancaman serius bagi masa depan permukiman warga Kecamatan Tirto. Terus terang kami kecewa karena kelambanan dalam penanganan bencana. Kami beserta teman-teman semua turun ke jalan sampai kecamatan hanya ingin menyampaikan aspirasi, karena di posisi di 3 desa itu sudah rendam selama 25 hari, sementara Bupati selaku pemangku kebijakan itu hanya menetapkan siaga bencana. Lalu kita bentuk protes kita adalah kita ditingkatkan ke tanggap darurat bencana yang ada permintaan dari kita, yaitu rumah pompa. Selama ini setiap tahun kita mengalami banjir yang luar biasa. Banjir yang kita alami itu setiap tahun itu selama 1 bulan lebih. Jadi teman-teman mohon diam dulu. Jadi selama ini itu kita terendam selama 1 bulan lebih. Akses semua lumpuh, ekonomi masyarakat semua total lumpuh. Kita butuh makan, kita butuh kerja, sementara pemerintah dengan entengnya menganggap ini adalah bencana, siaga bencana, belum tanggap darurat. Kemudian kita berkumpul sama teman-teman koordinator lainnya menyampaikan aspirasi ke kecamatan, dan alhamdulillah hari ini kita bikin kesepakatan dengan para pemangku kebijakan. Kita dihadirkan rumah pompa, terus penanganan tanggul, terus pengadaan solar water pump yang dihadirkan 4 unit tapi tidak ada solarnya. Hari ini kita sepakat dengan pemerintah dan kita nanti bikin kesepakatan bersama. Kalau kesepakatan ini tidak disanggupi pemerintah, kita akan mengadakan gelombang kedua lagi yang lebih besar lagi. Kita akan kerahkan massa semuanya, karena hari ini kebetulan pas kita melakukan aksi adalah pas posisinya masih hujan. Jadi sebetulnya peserta yang kita datangkan itu 500 lebih, tapi ini lebih dari 500 karena kondisi hujan. Mungkin kalau nggak hujan kita bisa 2000 orang, Mas Fikar, ya. Jadi mohon untuk teman-teman wartawan menyampaikan dan mengekspos ini bahwa Bupati Pekalongan lamban dalam menanggapi bencana di wilayah Tirto Utara, Desa Tegaldowo, Karangjowo, dan Mulyorejo. Terima kasih untuk atensinya. Hari ini kita nanti bikin kesepakatan, kita saksikan bareng-bareng, kita up bersama. Di kesempatan yang sama, Asisten 2 Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosyidi, menyampaikan, pemerintah Kabupaten Pekalongan sebenarnya telah menetapkan status tanggap bencana dari tanggal 27 Januari hingga 9 Februari 2026 dan akan diperpanjang hingga 14 hari ke depan. Pihaknya juga mengungkapkan perwakilan pemerintah hadir untuk memenuhi tuntutan warga yang terdampak banjir hingga 3 pekan ini. Melalui audiensi ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi warga dan melakukan koordinasi lintas instansi guna mempercepat penanganan banjir di wilayah terdampak.
Terima kasih rekan-rekan sekalian, kita tadi saksikan bersama-sama pada siang hari ini kita menerima audiensi daripada 4 desa yang selama hampir 3 minggu ini terkena musibah banjir dan air juga belum surut karena intensitas air juga tinggi, dan kita jujur saja pemerintah Kabupaten Pekalongan lewat Bupati, instruksi daripada Bupati Fathia Rafiq dan Pak Sekda yang saat ini sedang dalam rangka upaya untuk menangani ini di Jakarta ke Badan Pangan Nasional juga dalam rangka penanganan problem. Ini menunjukkan kepada kami semua hadir di sini, ada BUA 1, AS 2, DPU Taru, kemudian Dinsos, BPBD, semuanya yang terkait dengan bencana ini kita hadirkan ini sebagai bentuk komitmen kita, pedulian kita, rasa simpati kita. Tadi telah kita dengarkan bersama-sama tuntutan dari warga, dan tuntutan dari warga yang kita memahami psikologis daripada warga yang terdampak banjir. Bayangkan 3 minggu air itu menggenangi mereka, mengurangi aktivitas mereka, perekonomian, pendidikan, kesehatan, semuanya. Dan ini pemerintah tidak tinggal diam, kita upayakan. Tadi dari kesepakatan ini ada beberapa hal bahwa sebetulnya pemerintah Kabupaten Pekalongan dari tanggal 27 Januari itu sudah menetapkan sebagai status tanggap bencana. Namun ada miskomunikasi, dan ini hari ini karena tanggap bencana itu berlaku 14 hari, kita perpanjang hari ini. Suratnya sudah naik ke Bupati. Untuk apa? Ya dalam rangka ini penanganan lebih cepat. Dan pada siang hari ini kawan-kawan sekalian telah ada kesepakatan, dan ini merupakan komitmen. Berita acara tadi merupakan komitmen ya daripada pemerintah Kabupaten. Ada 6 poin tadi. Yang pertama ada 7 poin. Yang pertama adalah pemerintah Kabupaten akan segera mengadakan perbaikan tanggul Sengkarang. Dan ini sudah pasti karena DPU Taru telah berkomunikasi dengan DPU Taru Provinsi. Dalam minggu ini akan didatangkan alat berat untuk pengerukan atau peninggian tanggul Sengkarang yang kritis. Yang kedua, penambahan 2 pompa portable. Dan ini sudah ada barangnya karena kita melalui dana DTT dari sebagai bentuk konsekuensi daripada tanggap darurat itu sudah ada 4 sebetulnya. Nanti yang kedua nanti akan kita alihkan yang mana kita lihat karena bencana kita tidak hanya di sini saja. Yang kedua adalah terkait dengan menjamin tersedianya solar untuk operasional pompa-pompa yang ada di 4 desa tersebut, 3 desa terutama. Dan ini PU sudah menjamin, sudah ada alokasi. Cuma kemarin ada keterlambatan karena suplai yang didatangkan solar itu dari padi ya, dari padi agak terlambat, dan ini insya Allah menjamin untuk distribusi lancar untuk solar. Yang kedua adalah pembangunan rumah pompa di Desa Karangjompo. Ini nanti perintah dari Pak Sekda. Ini mumpung di bulan Februari ini kita akan mengadakan pergeseran anggaran mendahului perubahan. Dan ini tadi juga disupport oleh Dewan. Kita akan segera rapatkan agar di mendahului perubahan ini ada pergeseran untuk kegiatan pembangunan rumah pompa di Karangjompo. Yang kelima itu adalah perbaikan pintu air di Mulyorejo yang kemarin turun ngadat, tapi juga harus kita pikirkan karena pintu air ini adalah vital sekali, harus bisa dibuka dan tutup. Saat banjir bisa dibuka, saat rop itu harus ditutup karena itu adalah keluarnya masuk pintu air. Jadi kita tidak sembarangan hanya sesaat saja mengatasi banjir, namun setelah itu ditinggal ketika rop itu menjadi pintu masuk rop ke Desa Mulyorejo. Oleh karena itu nanti kita akan seperti apa, kita akan cek dengan tim teknis apakah itu nanti akan memungkinkan untuk dibangun pompa air buka tutup atau seperti apa, karena memang lama tidak difungsikan itu pintu air. Yang keenam adalah permintaan dari desa drainase di sepanjang jalan normalisasi sepacar yang keenam itu. Yang ketujuh adalah perbaikan jalan dari Mulyorejo ke Tegaldowo. Itu sudah kita anggarkan juga insya Allah, tapi sekali lagi pemerintah memiliki mekanisme khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Ada persetujuan Dewan, mendahului perubahan, itu kan harus ada mekanisme persetujuan karena kita taat azas terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Karena itu birokrasi itu kan harus taat azas karena kita setiap langkah kita itu ada regulasi khususnya pengadaan barang dan jasa itu harus kita patuhi. Itu, dan alhamdulillah masyarakat sudah bisa menerima, kita saling memahami, pemerintah memahami masyarakat, masyarakat juga memahami pemerintah. Karena ini juga terlepas itu dia adalah bencana dan kita nggak bisa menolak. Tinggal bagaimana kita nanti, ini menjadi pelajaran penting, evaluasi buat kita.
semoga dengan adanya pembangunan rumah pompa air dan nanti ke depan lagi ada pembangunan rumah pompa air lagi, karena tidak sedikit membutuhkan anggaran berapa pompa air itu sekiranya, Mas? Untuk satu rumah pompa di kisaran untuk yang besar seperti Tegal Bawah itu 3 miliar. 3 miliar. Coba bayangkan ya. Sementara kita, Kalau yang kecil plus pasar itu di angka 1,6. 1,6. Nah, oleh karena itu pasar juga perlu dinormalisasi. Itu di tengah efisiensi anggaran, nanti kita akan rembuk bareng-bareng TAPD, kita akan lanjuti ini, dan itu butuh komitmen. Dan komitmen ini berat buat Kabupaten Pekalongan kalau tidak dilaksanakan. Tapi insya Allah semua itu sudah menjadi bahasan kita bersama di tingkat level mengambil keputusan. Maka kami tadi dan sebagai berita acara itu. Tim Liputan Suara Merdeka Network.